Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Muryani, NIM 63030210034, kelas Akuntansi Syariah 4A. Di sini saya akan membaca tentang korelasi dan regresi. Langsung saja. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu varian dengan variabel lainnya. Misalnya, korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap varian lain. Misalnya, pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, korelasi positif dan negatif, korelasi linear dan non-linear, korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi positif dan negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linear dan non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel sedangkan variabel lain dianggap tetapi korelasi kompleks ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Yang pertama melalui scattering, kedua metode Pearson, ketiga metode Spearman, yang keempat koefisien determinasi. Regresi, analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis hubungan antar variabel dependen adalah variabel yang estimasi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama, hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam satu arah yang sama. Kedua, hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Interval estimasi. Regresi untuk diprediksi satu estimasi titik. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval, yaitu interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y dan X tertentu. Interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Koefisien determinasi, ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, yang mengukur persentase total varian Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Seperti gambar di atas, penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of square. Penjualan kuadrat variasi regresi disebut expand sum of square. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of square. Rumusnya seperti di atas. Kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi R kuadrat? Dengan R kuadrat sama dengan 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%, sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Regresi dengan program komputer SPSS sebagai berikut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.